sekali, terima kasih Pak Antonio atas sharing ilmunya. Dan sekarang penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Dwi Untoro Puji Hartono SHMA. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau adalah alumni dari Insinyur Teknik Sipil Universitas Trisakti Jakarta, Master of Arts, The Flinders University of South Australia, Doktor Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Jakarta, Sarjana Hukum Pidana Universitas Jayabaya Jakarta, dan sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Riwayat pekerjaan beliau adalah Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI DKI Jakarta. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita yang ketiga kepada Bapak Dr. Insinyur Dwi Untoro Puji Hartono SHMA. Untuk Bapak Dwi Untoro, ingin dibantu share screen materinya? Ya, silakan dibantu. Yes. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Baik, saya ucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, yaitu Ibu Ciptasari Prabawanti, SPSI, MSc, PhD. Wakil Rektor 1 Universitas Cokro Aminoto, Bapak Parianto, SAG, MIP. Bapak Warek 2, Bapak Farid Iskandar, SH, SHI, MH. Bapak Warek 3, Dr. Zaki Sirat, SHMH. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Cokro Aminoto, Bapak Hanan Wihasto, SEMM, dan kepada Ibu moderator Ibu Miftah Fitiana, SE. Terima kasih saya sampaikan pada kesempatan ini juga kepada adik-adik yang masih kuliah ataupun para praktisi dunia kerja, yaitu para pengusaha dan pekerja, karena nanti topiknya kemungkinan akan bersinggungan ataupun overlapping dengan aktivitas yang saat ini Bapak Ibu atau adik-adik lakukan. Baik, kita mulai saja next dengan kontennya. Miftah. Ya, perselisihan hubungan industrial itu pada prinsipnya adalah adanya perbedaan pendapat. Mudahnya perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha di perusahaan. Dan itu biasanya ada 4 besaran, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Next. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Next. Jenis perselisihannya sudah. Oke. Sekarang kenapa bisa berselisih di tempat kerja ini? Adanya perselisihan, terutama perselisihan hak, karena adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Ada bedanya dari singkatan-singkatan ini, yaitu bahwa PUU ini adalah semua undang-undang maupun turunannya yang kita sebut sebagai hukum positif. Sedangkan perjanjian kerja adalah perjanjian personal antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan PP adalah peraturan perusahaan. Nature-nya peraturan perusahaan ini adalah peraturan yang bersifat one way, yaitu di draft oleh pengusaha, namun diinformasikan juga kepada pekerja atau serikat pekerja. Informasi ini tentunya juga sebagai bagian dari sinergi atau kebersamaan dalam
hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perusahaan dimaksud. Nah, kemudian PKB ini cukup naturalnya ada politiknya, karena perjanjian kerja bersama adalah perjanjian kerja yang dibuat oleh serikat pekerja, jadi bukan pekerja saja, bukan pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja, dengan pihak pengusaha. Jadi PKB ini secara actual adalah yang paling hakiki antara hak dan kewajiban yang sama-sama dilakukan di dalam perusahaan. Kemudian apalagi yang bisa menjadi perselisihan hak adalah adanya perbedaan penafsiran. Ya, tadi pelaksanaan. Jadi apabila 4 hal tadi pelaksanaannya berbeda, akan terjadi perselisihan. Dalam hal terjadi penafsiran, maka yang dimaksud penafsiran adalah narasi-narasi yang ada di dalam perundang-undangan, perjanjian kerja, PP maupun PKB yang setelah pelajari, didiskusikan, ternyata terdapat penafsiran dan itu menjadi perselisihan hak yang terjadi. Next, deh. Oke, sudah tadi langsung. Next. Oke. Ini juga sudah masuk perselisihan hak, tadi sudah kita elaborat secara singkat. Next. Oke, sekarang perselisihan PHK. PHK itu singkatan dari pengakhiran hubungan kerja atau dalam bahasa gampangnya dipecat dari perusahaan ataupun instansi ataupun kantor. Jadi PHK ini sebenarnya tidak hanya pada instansi pemerintah dan juga swasta, namun juga bisa seperti kita di universitas. Jadi universitas swasta itu masuknya di ranah 13/2003, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini telah direvisi sebagian isinya dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Perselisihan PHK ini bisa terjadi antara pihak yayasan dengan dosen kalau di universitas, antara pekerja dan pengusaha kalau di perusahaan, bahkan antara instansi di dalam instansi. Hanya saja narasinya bukan PHK, tetapi lebih kepada diberhentikan, baik dengan tidak hormat masuk secara baik-baik. Apa? Masuk secara baik-baik. Mohon maaf nih ada suara masuk. Ya, tadi jadi pengakhiran hubungan kerja itu dilakukan oleh salah satu pihak baik di perusahaan maupun instansi. Next. Ya, sama tadi ada perselisihan hak itu karena tidak adanya kesesuaian pendapat, adanya pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Next. Oke, ini kepentingan perselisihan yang jenis ketiga. Perselisihan kepentingan itu timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, perubahan, dan syarat-syarat kerja yang ditetapkan di dalam yang tadi kita lihat, kita narasikan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi kepentingan ini sebenarnya bisa terjadi di dalam 3 hal yang kami sebutkan barusan. Next. Ya, saya kira sudah sama tadi kita narasikan. Baik, ini perselisihan kepentingan kalau kita transformasi menjadi petanya adalah bahwa kepentingan itu bisa terjadi karena pembuatan PP, PKB, PK, atau kemudian terjadi perubahannya. Kenapa ada perubahan? Karena setiap 2 tahun sekali PP, PKB itu harus
dirubah atau transformasi update-nya. Dan ini disebut perubahan. Sedangkan perjanjian kerja biasanya bisa 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, dan menurut undang-undang yang baru Cipta Kerja sampai dengan kalau dia kontrak itu 5 tahun. Setelah 5 tahun bisa terjadi perubahan kembali. Ini semua tadi kita sebutnya menjadi syarat-syarat kerja, yaitu PK, PP, dan PKB. Next. Silakan deh, next caption. Ya, kita lihat perselisihan model keempat. Ya, semua yang 1, 2, 3, dan 4 ini adalah, saya belum sebut tadi, masuk atau adalah konten dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Nomor 2 tahun 2004. Itu 1 tahun setelah Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi kalau kita lihat narasi yang ada di dalam Undang-Undang 2 2004 ini adalah dalam hal terjadi pendapat di Undang-Undang 13 yang tahun 2003, maka penyelesaian perselisihannya ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Dan itu merupakan satu paket yang sampai saat ini pun 2 2004 tidak dirubah oleh pemerintah maupun diterjemahkan lain oleh para pihak yang merasa ada perubahan di dalam undang-undangnya. Perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh, mungkin adik-adik harus tahu dulu SPSB ini kenapa dia beriringan. Dulu waktu 13/2003 itu dibentuk, setiap pihak pekerja dan pengusaha itu memiliki narasi itu sendiri. Ada yang maunya adalah sebagai sebutan pekerja, ada yang memulai sebagai sebutan buruh. Untuk dua hal ini karena selalu dipertentangkan, akhirnya pemerintah mengelaborasi dan menjadikan kedua hal ini sebagai satu kesatuan yang sama persis, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh. Perselisihannya di dalam serikat ini hanya ada dalam satu perusahaan. Nah, kalau mas-mas dan adik-adik tahu, dalam suatu perusahaan itu bisa saja ada satu serikat atau lebih. Tapi satu perusahaan, dalam hal dua serikat, misalnya serikat A di dalam satu perusahaan, ada serikat B dan C satu perusahaan, maka biasanya kalau terjadi perselisihan antara serikat di dalam satu perusahaan ini, yang masuk ke ranah litigasi ataupun non litigasi adalah masuk di perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh di dalam 2004 ini. Next. Ya, Dek. Ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini? Ada musyawarah, ada yang memilih lembaga penyelesaian perselisihan. Lembaga ini hanya satu di setiap provinsi, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Di Jakarta adanya di Jakarta Pusat. Narasinya adalah Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Prinsip-prinsip dari PSPH ini panitia mungkin ada suara. Silakan lagi. Next, Dek. Ya. Perselisihan hubungan industrial ini ada nature-nya untuk menyelesaikannya, yaitu di luar pengadilan, atau dalam istilah hukumnya adalah non-litigasi. Apa itu non-litigasi? Itu adalah bipartit. Bipartit itu adalah perselisihan yang dicoba untuk diselesaikan dengan perusahaan. Kemudian mediasi. Mediasi ini juga bagian dari
perusahaan dan pihak pekerja, namun juga ditambahkan dengan pihak pemerintah. Jadi mediasi ini ada peran pemerintah di sana. Jadi kalau tadi bipartit pekerja pengusaha, mediasi itu ada tripartit namanya, karena di sana ada mediator. Kemudian di luar mediasi ada konsiliasi dan arbitrasi. Konsiliasi ini adalah rata-rata aspek bisnis. Mungkin Pak Leo tadi bisa mendekatinya dengan model ini. Kemudian konsiliasi juga merupakan penyelesaian perselisihan yang cenderung tingkat bisnis. Yang kedua adalah melalui pengadilan litigasi. Apabila semua yang non litigasi tadi sudah dilakukan dan ternyata tidak tercapai perdamaian, maka apa boleh buat terakhir adalah melalui pengadilan atau litigasi. Dalam hal ini pengadilan hubungan industrial. Silakan lanjut. Ya, tripartit kita skip karena sudah sama. Oke, sekarang penawaran penyelesaian PHI. Kalau ada pekerja yang di PHK kemudian tidak terima dengan PHK-nya, maka dia akan datang ke instansi ketenagakerjaan tingkat kabupaten, kota, ataupun provinsi. Di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi tadi, instansi tadi wajib menawarkan kepada pihak yang datang, baik pekerja maupun pengusaha, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam Undang-Undang 2004, wajib dilakukan penawaran apakah ikut konsiliasi ataukah arbitrase. Dalam hal dua ini tidak disepakati, maka yang terakhir adalah opsi melalui mediasi dengan mediator di instansi tersebut. Nah, perselisihan hak tidak perlu ditawarkan karena hanya mediator yang berwenang menyelesaikan perselisihan hak. Sebelum ke bawah, saya ingin sampaikan bahwa mediator ini adalah seseorang yang sudah diangkat oleh Kementerian Tenaga Kerja, mempunyai pelatihan tentang mediasi, yang tugasnya adalah memediasi para pekerja ataupun pengusaha yang berselisih. Apabila memang nanti di bawahnya akan diteruskan selesai, maka akan dibuatkan perjanjian. Apabila tidak selesai, maka akan lari ke pengadilan hubungan industrial. Next. Ya, tadi mediasi tadi kecuali PHK ya, dia ada perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan yang diupayakan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Memang mediator ini adalah diminta untuk netral karena dia tidak boleh berpihak pada para pihak yang hadir. Ya, ini tadi sudah di pasal 8 penyelesaian mediasi. Kemudian konsiliasi ini hampir bisa dipastikan jarang sekali diminta oleh para pihak pekerja dan pengusaha untuk dilakukan karena selain dia swasta juga berbiaya. Dan trustnya tampaknya yang sepengetahuan saya ketika saya cermati, konsiliasi ini hampir tidak pernah ditawarkan tapi tidak pernah diminati oleh para pihak. Yang diminati adalah mediasi melalui mediator. Next. Ya, begitu juga arbitrase sama. Dia tidak diminati kecuali mediator. Makanya apabila ada perselisihan di perusahaan antara pekerja pengusaha, hampir dipastikan selalu ingin mediasi yang dilakukan. Karena mediasi ini intervensi pemerintah dan trustnya sangat hadir supaya para pihak ini segera dapat menyelesaikan secara damai perselisihan yang terjadi. Lagi, silakan. Ya, ini pasal 6 sampai dengan 7 Undang-Undang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Nature-nya adalah apabila ada bipartit, maka bipartit ini kita jangan lupa bipartit ini dua pihak saja, bi itu dua, partit itu dua pihak, yaitu satu pihak pekerja, satu pihak pengusaha. Apabila berselisih dan dia ternyata sepakat, maka dibuatkanlah perjanjian bersama. Perjanjian bersama ini tidak boleh lepas dari konteks perjanjiannya. Tidak boleh para pihak one prestasi, karena perjanjian ini dilakukan bersama-sama. Agar tidak terjadi one prestasi di kemudian hari dari ikatan perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan ini, maka wajib didaftarkan di PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Meskipun ini sifatnya adalah perjanjian bipartit. Jadi itu penyelesaian yang dianggap lebih mementingkan musyawarah tadi. Kemudian apabila pihak bipartit ini berselisih dan tidak sepakat, maka dilakukan tadi 3 hal di kementerian, di kantor. Biasanya kantor ketenagakerjaan itu disebut suku dinas, atau kalau di wilayah seperti Yogyakarta, dia masuk di ranah provinsi. Intinya ada ketenagakerjaannya, nomenklaturnya di sana, entah tenaga kerja ataupun tenaga kerja transmigrasi dan kooperasi, atau nomenklaturnya tenaga kerja transmigrasi dan sosial, tergantung dari pemerintah daerah setempat dalam rangka menggabungkan semua hal tadi. Kemudian konsiliasi dan arbitrase juga di tempat yang sama. Next. Ya, dari sini kita lihat bahwa mediasi dan konsiliasi ini hampir sama dengan bipartit. Kalau dia sepakat, maka ada perjanjian bersama yang didaftarkan di PHI. Kemudian kalau tidak sepakat, anjuran. Saya belum sebut anjuran tadi. Apabila terjadi PHK dan kemudian lapor kepada Sudin Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi, apabila seperti di Jogja, maka dilakukanlah mediasi melalui tadi mediator yang independen. Di mana posisinya? Soal sepakat dan tidak sepakatnya ketika mediator sudah mengintervensi untuk mencari jalan damai. Dalam hal tidak sepakat, maka dibuatkanlah yang disebut anjuran. Anjuran ini adalah sebuah narasi yang oleh mediator dibagikan baik kepada pekerja maupun pengusaha yang berselisih. Ya, anjuran itu kalau ternyata kemudian disepakati, anjuran itu karena disebut anjuran, maka dia biasanya hanya soal narasi boleh iya, boleh tidak. Artinya dianjurkan. Nah, biasanya kalau sudah ada anjuran dan sepakat, maka kembali ke perjanjian bersama yang didaftarkan juga. Dalam hal anjuran ternyata setelah dikeluarkan tidak disepakati, maka masuklah ke ranah PHI. Next, ya. Tadi maaf sebentar lagi MA-nya. Ya, kalau sudah masuk di PHI dan ternyata para pihak tetap berseteru dan putusan pengadilan tingkat 1 tidak juga diinginkan untuk sebagai sebuah ending dari perselisihan perburuhan, maka masuklah langsung ke jalur Mahkamah Agung. Jadi uniknya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 ini di tingkat 1 PHI tidak ada banding, ya. Yang ada adalah langsung di tingkat MA. Ya, next. Ya, kecil sekali ya saya buka. Kemudian kalau arbitrase maupun karena ini tidak atau jarang dilihat, ya narasinya sama, hanya saja dia tidak diminati oleh para pihak. Kita next saja.
Ya, nah ini juga arbitrase sama. Ada pembatalan juga di arbiter sana. Narasinya first take ini artinya para pihak tidak hadir. Ya, kemudian prosedur penyelesaiannya kalau diformatkan secara lengkap ini seperti ini. Di sana kalau kita lihat dari bawah dimulai dengan perselisihan, ya. Perselisihan ini kemudian ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan serikat pekerja, ada perselisihan hak dan perselisihan PHK di yang paling bawah. Kemudian kita naik ke atas untuk didamaikan melalui bipartit di dalam perusahaan. Kemudian bipartit ini kalau di perusahaan tidak masuk atau tidak sepakat, maka langsung masuk ke instansi yang bertanggung jawab di bidang kerjaan, sehingga terpenuhilah soal mediasi tadi. Kemudian PHI mediasi tidak hadir, tidak sepakat dan ada anjuran, maka masuk PHI. PHI kemudian masuk ke Mahkamah Agung. Ya, itu dia. Itu semua 140 hari, kecuali para pihak bersepakat lain ya. Teman-teman sekalian dan adik-adik yang nanti masuk di dunia kerja, 140 hari ini diikat di dalam undang-undang. Tapi apabila ternyata para pihak sepakat untuk melar atau mengekspan waktunya, nggak apa-apa, sepanjang memang disepakati. Next. Ya, Dek, lagi. Oke, saya kira itu semuanya. Jadi sebelum saya tutup karena memang waktunya ngepas ya, ya. Jadi sebelum saya tutup, saya hanya menyampaikan perubahan yang paling baru tentang PHK. Jadi PHK ini di Undang-Undang Cipta Kerja sangat berbeda dengan PHK sebelumnya, yaitu 13/2003. PHK yang sekarang ini bisa dilakukan instan oleh pengusaha dalam tempo 14 hari. Jadi sebelum PHK itu 14 hari, pengusaha bisa bilang kepada pekerjanya, hey, saya PHK menuju 14 hari. Dan undang-undang ini juga mewajibkan dalam hal pekerja itu di PHK dan ternyata bilang iya, maka hak-haknya dipenuhi. Tapi apabila dia tidak bilang iya, dalam tempo 7 hari dia wajib menyatakan keberatannya kepada pengusaha. Jadi dia seperti sebuah ikatan waktu yang kalau terlanggar, maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bila di waktunya dilanggar dan tetap berselisih di PHI, maka hakim dipastikan akan mengalahkan atau memenangkan orang-orang yang tadi lalai atau pas dengan waktunya. Yang saya maksudkan dengan mudah adalah begini. Apabila dalam 7 hari dia bilang bahwa baik, saya menolak PHK, dan itu artinya dalam 7 hari itu dia sah adanya untuk berselisih sampai dengan di PHI. Nanti PHI akan melihat keberatan ataupun pembuktian dari kesalahannya. Saya kira itu mas-mas, adik-adik sekalian dan para praktisi yang paling pokok tepat waktu juga saya sampaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Dwi Untoro Puji Hartono, SHM.